Halo siswa sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Interaksi Fisika. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang arus listrik dinamis atau arus listrik bolak-balik. Dan ini adalah pembahasan arus dan tegangan AC bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama ini kita akan mempelajari bagaimana arus dan tegangan bolak-balik digambarkan seperti grafik sinusoidal. Kita akan mempelajari tegangan maksimum, tegangan efektif, arus maksimum, arus efektif, serta nilai rata-rata dari tegangan dan arus. Siswa sekalian, seperti yang kita sudah bahas pada materi sebelumnya, bahwa arus listrik ada dua macam, yaitu arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Arus listrik searah disebut juga direct current dan arus listrik bolak-balik disebut alternating current. Sumber arus listrik searah misalnya baterai atau aki. Sementara sumber arus listrik bolak-balik biasanya adalah generator arus bolak-balik. Dan dalam skala yang besar, generator arus bolak-balik biasanya dibangkitkan dari generator yang digerakkan oleh air terjun atau digerakkan oleh angin maupun tenaga nuklir. Perbedaan dari arus listrik searah dengan arus listrik bolak-balik yang paling menonjol adalah bagaimana keduanya menghasilkan arus listrik. Pada arus listrik searah, pada umumnya sumber listrik berasal dari reaksi kimia dari elemen tersebut. Reaksi kimia ini menghasilkan elektron bebas, dan aliran elektron ini yang mengakibatkan terjadinya aliran arus dalam rangkaian. Sedangkan pada arus listrik bolak-balik sumbernya adalah pada induksi elektromagnetik yang terjadi dalam kumparan yang dilalui oleh medan magnet yang berubah-ubah. Pada pelajaran induksi elektromagnetik kita telah mempelajari tentang hal ini. Induksi elektromagnetik ini menghasilkan arus listrik. Perbedaan berikutnya adalah bentuk grafik dari arus listrik searah adalah selalu konstan. Hal ini disebabkan karena beda potensial yang dihasilkan dari hasil reaksi yang terjadi di dalam elemen-elemen ini menghasilkan beda potensial yang selalu tetap. Berbeda dengan grafik tegangan atau grafik arus yang dihasilkan dari arus listrik bolak-balik. Bentuknya adalah sinusoidal karena arus ini selalu berubah-ubah besarnya mulai dari 0 sampai maksimum, kembali ke 0, dan terus ke minimum, dan seterusnya. Itulah sebabnya arus listrik yang dihasilkan dari proses induksi elektromagnetik ini disebut arus listrik bolak-balik karena nilainya selalu berubah-ubah. Sekarang mari kita melihat bagaimana proses generator listrik menghasilkan arus dan tegangan listrik bolak-balik. Pada pelajaran tentang induksi elektromagnetik, kita telah mengetahui bahwa jika pada kumparan dipengaruhi oleh medan magnetik yang berubah-ubah, maka di dalam kumparan tersebut akan muncul arus induksi. Prinsip ini juga yang digunakan pada generator arus bolak-balik. Akan tetapi, pada generator arus bolak-balik, yang bergerak senantiasa adalah kumparan, sedangkan magnet berada tetap di tempatnya. Karena kumparan bergerak terus-menerus di dalam magnet, maka fluks magnetik yang melewati kumparan akan selalu berubah-ubah. Perubahan fluks magnetik yang melewati kumparan mengakibatkan munculnya arus induksi di dalam kumparan. Menurut hukum Faraday, besarnya GGL induksi yang dihasilkan sebanding dengan jumlah lilitan dan sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik, disimbol depsi dt. N adalah jumlah lilitan dan depsi dt adalah laju perubahan fluks magnetik, di mana flux adalah A kali B cos theta. A adalah luas dari penampang kumparan, dan B adalah kuat medan magnet yang dihasilkan oleh medan magnet. Sementara theta adalah sudut yang dibentuk antara arah medan magnet dengan arah normal bidang kumparan. Nah, karena kumparannya selalu berputar, maka theta akan selalu berubah-ubah. Dan nilai theta adalah sama dengan omega kali T. Omega adalah kecepatan sudut dari kumparan yang berputar.
Dengan demikian, persamaan flux magnetik digabungkan dengan persamaan hukum Faraday akan membentuk min N d per dt dari A kali B cos omega T. Jika bagian AB cos omega T diturunkan, maka akan menjadi seperti ini, N kali B kali A. Jadi A dengan B adalah konstan, karena luas penampang tidak berubah, medan magnet tidak berubah, maka dia konstan, kita bawa ke depan. Dan turun dari cos omega T adalah min omega sin omega T. Ingat, turunan cos adalah min sin. Ya. Kemudian turunan omega T adalah omega. Jadi min omega sin omega T. Dengan demikian, min dan min saling menghilangkan, sehingga persamaan GGL-nya NBA omega sin omega T. Inilah persamaan GGL yang dihasilkan oleh generator arus bolak-balik. NBA omega juga disebut sebagai GGL maksimum, sehingga secara sederhana ditulis E sama dengan Emax sin omega T, di mana Emax adalah NBA omega. N adalah jumlah lilitan, B kuat medan magnet, A luas penampang kumparan, dan omega kecepatan sudut kumparan. Karena persamaan GGL adalah E sama dengan Emax sin omega T, maka persamaan tegangan dalam rangkaian adalah V sama dengan Vmax sin omega T. Perbedaan dari keduanya adalah GGL, simbol E ini adalah GGL, dia adalah tegangan yang dihasilkan oleh sumber. Sementara V adalah tegangan yang digunakan di dalam rangkaian. Jadi dua-duanya bersatuan volt, dua-duanya adalah tegangan, namun GGL hanya dipakai untuk sumber listrik. Jadi ini adalah sumber listrik pada generator. Kemudian jika digambarkan dalam bentuk grafik, akan diperoleh grafik seperti ini. Ini adalah grafik tegangan. Dan karena tegangannya sinusoidal, maka bentuk arusnya juga sinusoidal. I sama dengan Imax sin omega T, dan bentuk grafiknya seperti ini. Puncak dari grafik adalah nilai maksimum, dan nilai minimumnya ada di dasar lembah. Inilah persamaan tegangan dan persamaan arus pada arus bolak-balik. V sama dengan Vmax sin omega T untuk tegangan, I sama dengan Imax sin omega T untuk kuat arus, dan untuk GGL generator, E sama dengan Emax sin omega T, di mana Emax adalah N kali B kali A kali omega. Selanjutnya, selain tegangan maksimum dan kuat arus maksimum pada tegangan dan arus AC, dikenal pula nilai tegangan efektif, tegangan rata-rata, arus efektif, dan arus rata-rata. Nilai efektif adalah nilai tegangan dan arus AC yang setara dengan nilai tegangan dan arus DC. Nilai tegangan efektif dapat diukur dengan menggunakan voltmeter. Demikian juga dengan nilai arus efektif dapat diukur dengan menggunakan ampermeter. Sementara itu, nilai tegangan maksimum dan nilai arus maksimum dapat diidentifikasi langsung dari persamaan tegangan dan persamaan kuat arus. Nilai tegangan maksimum dan nilai arus maksimum selalu berada di depan sinus. Kemudian, untuk tegangan maksimum juga dapat diukur dengan menggunakan alat ukur yang disebut osiloskop. Jadi, tegangan maksimum dapat terbaca pada alat ukur osiloskop. Tegangan efektif dapat terbaca pada voltmeter, arus efektif dapat terbaca pada ampermeter. Kemudian, untuk tegangan rata-rata dan arus rata-rata dihitung dari persamaan 2 Vmax per Pi dan arus rata-rata dari persamaan 2 Imax per Pi. Makna dari tegangan rata-rata dan arus rata-rata bisa dipahami seperti ini. Dalam satu periode, tegangan bergerak dari 0, maksimum, kembali ke 0, kemudian terus ke minimum, kemudian kembali ke 0. Nilai maksimum dan nilai minimum adalah nilai yang sama, hanya diberi tanda yang berbeda. Misalnya jika tegangan maksimum adalah 10 volt, maka tegangan minimumnya adalah min 10 volt. Yang dimaksud dengan rata-rata adalah untuk setengah periode, nilai rata-ratanya adalah Vmax per Pi, yaitu jika dirata-ratakan dari 0 ke maksimum, kemudian kembali ke 0. Karena bentuk kurvanya seperti ini, maka secara matematika nilai rata-ratanya Vmax per Pi. Kemudian karena ada bagian yang positif dan ada bagian yang negatif,
maka nilai rata-ratanya dikali 2 yaitu 2 Vmax per Pi. Jadi angka 2 ini muncul dari bagian bukit dan satu bagian lembah memiliki nilai rata-rata yang sama dan dikali 2 menjadi 2 Vmax per Pi untuk V rata-rata, dan demikian juga dengan arus rata-rata 2 Imax per Pi. Jadi ini adalah alat osiloskop yang digunakan untuk mengukur tegangan maksimum, dan sekaligus alat ini dapat menampilkan grafik tegangan dari arus bolak-balik. Bentuk grafik tegangan dan kuat arus bolak-balik adalah seperti ini. Jadi misalnya jika tegangan adalah 100 sin 50T, maka kita mengetahui tegangan maksimumnya adalah 100 volt dan kecepatan sudutnya 50 radian per sekon. Ini adalah avometer. Avometer bisa digunakan untuk mengukur kuat arus, mengukur tegangan, dan mengukur hambatan untuk ohmmeter. Jadi ampere, volt, dan ohmmeter. Alat ini bisa digunakan untuk mengukur tegangan efektif dan kuat arus efektif. Mari kita ke soal latihan. Misalnya persamaan GGL sebuah generator 1200 sin 60T. Dan generator memiliki kumparan 1000 lilitan serta luas penampangnya 50 cm persegi. Kita akan menentukan besar medan magnet dalam kumparan. Dari sini kita tulis kembali persamaannya 1200 sin 60T. Dan GGL maksimumnya adalah 1200 volt. Kita ingat GGL maksimum persamaannya NBA omega. N-nya adalah 1000, B ditanyakan, A 50 cm persegi, kita bawa ke meter persegi adalah 50 10 min 4 meter persegi. Dan omega 60. Kita masukkan ke dalam persamaan ini. N 1000, 10 pangkat 3. B tetap A 5 10 min 3. Dari 50 10 min 4. Nolnya dicoret 1, jadi 5 10 min 3. Kali 60. 10 min 3 dengan 10 pangkat 3 habis. Sehingga diperoleh 1200 sama dengan 300B. Dan 02 habis. 12 dibagi 3 adalah 4. Jadi medan magnetiknya 4 Tesla atau 4 Weber per meter pangkat 2. Soal latihan yang kedua diberikan tegangan listrik dengan grafik seperti dalam gambar. Kita akan menentukan tegangan, kita akan menentukan persamaan tegangan, nilai maksimum, nilai efektif, dan nilai rata-rata dari tegangan. Pertama, kita mengetahui dari grafik ini bahwa tegangan maksimumnya 200/2 volt. Dan dari persamaan V sama dengan Vmax sin omega T, berarti kita sudah mengetahui Vmax-nya 200/2. Sementara omega adalah 2pi dibagi periode. Periode adalah waktu untuk satu gelombang. Jadi kalau kita melihat di sini, dari 0 sampai ke sini 0,1 sekon, kemudian sampai sini 0,2 sekon, sampai sini tentunya 0,3, dan sampai sini 0,4 sekon. Yang menjadi periodenya adalah waktu untuk satu gelombang, berarti sampai di sini 0,2 sekon. Jadi omeganya 2pi dibagi 0,2. 2 bagi 0,2 adalah 10. Jadi 10pi radian per sekon. Ini adalah omeganya. Dengan mensubstitusikan nilai ini, kita mendapat persamaan tegangannya adalah V sama dengan 200/2 sin 10pi T. Selanjutnya, tegangan maksimum efektif dan rata-rata. Tegangan maksimumnya langsung terbaca dari grafik, yaitu 200/2 volt. Tegangan efektifnya adalah Vmax per akar 2, dan tegangan rata-rata 2 Vmax per Pi. Jadi 200/2 dibagi akar 2, maka tegangan efektifnya 200 volt. Sementara tegangan rata-rata 2 kali 200/2 per Pi, atau 400/2 per Pi volt. Sekarang kita tiba di kesimpulan. Persamaan GGL dari generator arus listrik bolak-balik adalah E sama dengan Emax sin omega T, di mana Emax-nya adalah NBA omega. Selanjutnya, persamaan tegangan AC adalah V sama dengan Vmax sin omega T, dan tegangan efektifnya Vmax per akar 2, tegangan rata-ratanya 2 Vmax per Pi. Ingat bahwa tegangan maksimum bisa terukur dari osiloskop, bisa juga langsung dilihat pada persamaan.
Kemudian tegangan efektif diukur melalui voltmeter, sementara tegangan rata-rata dihitung dengan menggunakan persamaan. Untuk persamaan kuat arus juga I sama dengan I max sin omega T. I max-nya bisa dilihat dari grafik. Kemudian I efektif bisa dihitung dengan persamaan I max per akar 2 dan bisa diukur dengan ampere meter, dan arus rata-ratanya adalah 2 I max per pi. Bentuk grafik tegangan dan arus adalah grafik sinusoidal atau menyerupai grafik sinus. Mengapa menyerupai grafik sinus? Karena persamaan utamanya mengandung sinus. Nah, siswa sekalian, demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Jika video pembelajaran ini telah membantu Anda dalam belajar, silakan klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.